warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Septi Rahmayanti. Saya dari kelas PAI 2C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mata kuliah usul fikih. Di sini yaitu ada usul fikih. Kata usul fikih berasal dari bahasa Arab, yaitu merupakan bahasa jamak dari kata asli yang artinya yaitu pokok, fondasi, dalil, atau hal yang menjadi dasar suatu dibangun di atasnya. Lalu ada kata fikih, berasal dari kata kerja, yaitu artinya paham, mengerti, pintar, dan kepintaran secara singkat. Fikih yaitu ilmu tentang hukum-hukum perbuatan, amalia keseharian seorang mufakat seperti sholat, puasa, jual beli, dan lainnya. Lalu secara istilah, ilmu yang mempelajari dasar-dasar atau jalan-jalan proses pengambilan hukum dari dalil-dalil syar'i. Kumpulan-kumpulan kaidah yang digunakan dalam proses pengambilan hukum syara dari dalil-dalil yang terperinci, yaitu memiliki sumber-sumber hukum yang terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer yaitu merupakan Al-Quran dan Sunnah, sedangkan sumber-sumber sekunder yaitu ijma, qiyas, dan sumber hukum lainnya. Lalu, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, sumber adalah asal sesuatu pada hakikatnya. Yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita menemukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum Islam adalah asal hukum Islam, disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam. Lalu ada pokok-pokok hukum Islam atau ada juga yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran merupakan bentuk madhar atau kata benda dari kata kerja qoro'a yang bermakna membaca atau bacaan. Ada yang berpendapat bahwa Quran adalah mazhar yang bermakna maf'ul karena ia berarti yang dibaca atau maf'ul. Menurut para ahli bahasa, kata yang berwazan fi'il memiliki arti kesempurnaan karena Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Sedangkan pengertian menurut istilah yaitu Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantara malaikat Jibril dan diturunkannya secara beransur-ansur. Yang kemudian dalam mushaf ini disampaikan kepada kita secara mutawir tanpa keraguan. Secara mutawir ini ditulis dalam mushaf dimulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Lalu ada kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber hukum super utama yang pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Al-Quran adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sumber dari segala hukum-hukum baik dari konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Hukum-hukum yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran ada yang bersifat rinci, sangat jelas daripada maksudnya tersebut, dan ada yang masih bersifat umum dan perlu pemahaman mendalam untuk memahaminya. Lalu ada kedudukan hukum dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu hukum kaidah, yaitu suatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada malaikat, kitab, rasul sampai akhir-akhir. Lalu ada hukum etika atau khuluqiyah adalah suatu perilaku yang berkaitan dengan kepribadian diri, diantaranya kejujuran, rendah hati, sikap dermawan, dan menghindari sifat-sifat buruk yang tidak sepertinya. Lalu ada hukum amaliyah. Hukum amaliyah itu berhubungan dengan sesama manusia. Hukum amaliyah ini dibagi menjadi beberapa, yaitu pertama muamalah ma'a Allah atau pekerjaan yang berhubungan dengan Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya. Lalu kedua, muamalah ma'anas atau pekerjaan dengan berhubungan dengan berlangsungnya manusia baik secara pribadi maupun kelompok. Lalu cara Al-Quran menjelaskan ayat-ayat hukum yaitu ada ijma, menjelaskan Al-Quran bersifat umum, sedangkan sunnah Nabi yang nantinya akan menjelaskan lebih mendetail sebagaimana mestinya. Lalu mendirikan sholat. Ada penjelasan lafaz yang tidak dijelas maknanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Lalu ayat tersebut berupa perintah untuk mendirikan sholat. Tidak ada penjelasan mengenai tata cara waktu pelaksanaan, maka disinilah sunnah Nabi berperan adanya sholatlah karena sebagaimana kalian melihat aku sholat. Lalu
ada yang kedua yaitu tafsili. Al-Quran memaparkan hukum secara terperinci dan disertai penjelasan dan mendetail, adapun sunnah Nabi menjadi penguat bagi penjelasan Al-Quran tersebut. Lalu ada contohnya itu yaitu seperti waris dalam hitungan atau talak, mahram juga dalam pernikahan, tata caranya ada dalam terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Ada isyrah, penjelasan Al-Quran sebatas pokok hukum baik secara isyarat maupun secara ungkapan langsung, adapun sunnah Nabi memegang hukum yang terkandung dalam pokok-pokok bahasan tersebut. Lalu secara terminologi ada hadis atau sunnah. Ilmu hadis yaitu didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Menurut ilmu usul fikih, segala yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, ketetapan dan berkaitan dengan hukum menurut ilmu fikih, suatu perbuatan yang mendapatkan pahala bila dikerjakan dan tidak berdosa bila tidak dikerjakan. Lalu ada macam-macam sunnah. Macam-macam sunnah yang pertama yaitu sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW yang dilihat langsung dan diketahui disampaikan para sahabat kepada orang lain, misalnya tata cara sholat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Lalu ada sunnah qauliyah, yaitu ucapan Nabi Muhammad SAW yang didengar dan disampaikan seorang atau kepada sahabat kepada orang lain, misalnya sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Lalu ada sunnah takriyah, yaitu perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Muhammad SAW, tetapi Nabi hanya diam dan tidak mencegah darinya ataupun yang menunjukkan persetujuan terhadap perbuatan sahabat tersebut. Mungkin presentasi dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.